Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan bahasan kita, kitab Minhajul Muslim, dan kita masih di kitab adab, pasal ke-11, adab bepergian atau safar. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullah, seorang muslim memandang bahwa safar atau bepergian jauh adalah bagian dari tuntutan dan kebutuhan hidupnya yang tidak bisa terpisahkan. Karena haji, umrah, jihad atau berperang, menuntut ilmu, berniaga, dan mengunjungi saudara-saudara. Semuanya merupakan kewajiban dan keharusan yang mengharuskan adanya safar dan perjalanan jauh. Maka dari itu, perhatian Islam dalam masalah safar, hukum dan adabnya merupakan perhatian yang tidak dapat dipungkiri. Dan setiap muslim yang saleh wajib mempelajarinya dan berusaha keras untuk menjalankan dan merealisasikan dalam kehidupannya. Sebelum kita masuk ke hukum-hukum safar, safar ini dipandang oleh umumnya ulama kita, ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya safar itu adalah obat, pengalaman hidup, ilmu pengetahuan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah menggabungkan tentang manfaat safar di syairnya yang masyhur. Beliau mengatakan, wasafir fafis safari khamsu fawaidin. Dan seringlah kalian safar, dan dalam safar itu minimal ada 5 manfaat yang akan didapatkan. Ya. Lalu beliau mulai menyebutkan, beliau mengatakan, tafriju hammin waqtisabu ma'isyatin. Poin 2 pertama yang beliau sebutkan dari 5 itu adalah hilangnya rasa sumpek dan sedih. Orang kalau safar, dia akan berbaur dengan banyak manusia, banyak pengalaman hidup, mungkin arsitektur bangunan, mungkin cuaca, mungkin makanan yang berbeda. Ya. Ini semua memperbaharui hidupnya. Sempitnya hidup seseorang itu biasanya karena dia terkurung di satu tempat. Tapi kalau dia keluar dari kotanya, keluar dari rumahnya, keluar dari negaranya, pergi ke tempat lain, berbaur, maka kata Imam Syafi'i dia akan dapatkan tafrijul ham yang pertama. Hilangnya sumpek itu. Dan memang ini subhanallah kami rasakan sendiri pada saat sering safar. Dengan safar itu, apalagi kalau safar ini diikuti dengan kemuliaan ya, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Safarnya silaturahim keluarga, menjenguk orang sakit, ya, menuntut ilmu. Itu semua mulia, haji dan umrah sebagaimana tadi disebutkan itu betul-betul luar biasa, memperbaharui hidup. Seperti kita pulang dari safar punya semangat baru, punya kehidupan baru. Dan betul-betul kita sementara safar itu kayak punya waktu yang lowong untuk memikirkan solusi dari masalah kita. Terutama ini bagi laki-laki. Karena perempuan kalau safar ada hukum, harus ada mahramnya. Tapi kalau laki-laki ini luar biasa. Memang berbeda antara laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan menghadapi masalah, yang paling mudah buat dia adalah mengurung diri. Di kamar, nangis, dibantal. Kalau antum laki-laki ikutin itu, ya, kayaknya akan menambah uban cepat. Ya. Laki-laki harus keluar. Kenapa laki-laki sholat berjamaah di masjid? Ya. Antar jenazah, cari rezeki, jihad, keluar dari rumah. Karena emang kita harus begitu laki-laki. Atau kalau ada masalah jangan terkurung di sebuah tempat, makin stres. Keluar. Lihat, hirup udara di luar. Perempuan memang berbeda. Sholatnya di rumahnya lebih afdal. Sholat wanita di ruang tamunya lebih afdal daripada luar rumahnya. Sholat di dalam kamarnya lebih afdal daripada ruang tamunya. Makin tertutup makin bagus bagi dia. Kalau kita enggak, berbeda laki-laki. Ya. Jadi yang berhubungan safar harus belajar safar. Lalu beliau mengatakan yang kedua, waqtisabu ma'isyatin. Mendapatkan pendapatan kehidupan atau ekonomi, memperbaiki ekonomi lah. Ya. Bahasa globalnya memperbaiki ekonomi. Dapat ide-ide. Karena dengan safar kita jadi tahu, oh ternyata kota ini butuh ini. Oh kok desa ini butuh ini. Oh saya bisa bisnis ini. Banyak terbuka ide-idenya.
Lalu beliau mengatakan selanjutnya ilmun wa adabun wa suhbatu majidin. 3 hal digabung langsung. Ilmu, pasti kalau safar dapat ilmu pengetahuan, baik itu dari pengalaman hidup orang, ataupun memang hadirnya di majelis-majelis para ulama di kota-kota itu. Ya. Kemudian adab, tata krama, belajar. Karena ada beberapa suku, ya, negara, punya tradisi, punya adab yang bagus sekali. Santun, baik, sopan, ya. Bisa kita ambil. Ataupun kalau mereka memiliki sifat-sifat yang buruk, kita jadi tahu, oh ternyata di negara saya ada sifat yang positif, yang perlu kita pertahankan. Dan yang terakhir, suhbatu majidin. Punya sahabat yang bagus. Sahabat akrab. Pernah ada seseorang berkata kepada Umar bin Khattab, dia mengatakan ini sahabat saya, ditunjuk satu orang. Kata Umar, apa kau pernah safar sama dia? Kata dia belum pernah. Kata Umar, kau belum mengenal dia sama sekali. Orang kalau safar kelihatan sifat aslinya, pelitnya, emosionalnya, ya. Ya, karena orang capek, letih, ya. Kelihatan loyal nggak sama teman-temannya. Dalam kondisi capek masih bisa bantu angkat tasnya temannya, masih siap untuk berkorban harta, mendahulukan temannya kalau masuk di penginapan ternyata cuma satu kamar, mungkin dia dahulukan temannya, butuh pengorbanan. Maka itu luar biasa mendapatkan sahabat yang setia di safar itu. Ini perkataan sahabat ya, yang menandakan memang ini bagian dari syariat karena mereka sahabat ini mendapatkan dari Nabi SAW. Jadi safar ini manfaatnya besar. Terlebih lagi memang banyak hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan masalah safar tadi. Pengalaman orang yang sudah safar atau sering safar teman-teman beda dengan orang yang tidak pernah safar. Pengalamannya luar biasa. Kalangan ulama pun kami saksikan begitu. Ulama-ulama yang kami belajar dari mereka di kota Rasulullah SAW di Madinah dulu, yang sering safar pergi kemana-mana, pengalaman daurah di sana, daurah di sini, beda dalam menyampaikan fatwa-fatwa, hukum-hukum agama. Beda dengan yang memang terkurung di satu kota yang tidak pernah keluar. Fatwanya berkisar di situ saja. Dan dia mau fatwa itu ditarik keluar ke luar sana belum tentu bisa masuk. Tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan atau negara gitu kan. Jadi ini semua teman-teman pengaruhnya besar sekali. Makanya dalam Islam butuh belajar masalah adab safar itu sendiri. Baik, kita masuk ke poin A-nya. Substansial dari bahasan adab bepergian ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan safar. Poin pertama di poin A ini adalah mengqasar solat-solat yang 4 rakaat dikerjakan menjadi 2 rakaat. Dan makna qasar adalah pangkas. Dan ini yang dipangkas hanya solat yang 4 rakaat, zuhur, asar dan isya. Kecuali sholat maghrib kata beliau tetap dikerjakan seperti biasa yaitu 3 rakaat. Melainkan melakukan sholat qasar bisa dimulai semenjak ia meninggalkan negeri atau kampung tempat ia tinggal hingga kembali lagi. Kecuali bila ia berniat akan menetap di suatu tempat yang ia tuju lebih dari 4 hari atau ingin mampir di situ lebih dari 4 hari. Khusus sampai sini tentu saya jelaskan dulu. Ini poin dikhilafkan di antara para ulama. Tapi Syekh Abu Bakar rahimahullah termasuk berpegang pada pendapat Imam Ahmad yang mengatakan safar itu kalau ada orang niat datang ke satu kota sudah niat dari awal lebih dari 4 hari dianggap dia sudah mukim. Diambil daripada juga hadis-hadis tentang masalah ikram tamu ya. Menghormati tamu. Pernah kita jelaskan di adab tamu itu. Berapa hari? 3 hari. Ya. Maka dianggap itu adalah masa-masa waktu di mana orang layak untuk menjadi tamu di wilayah itu, mengenal lokasi. Tapi kalau sudah ingin lebih daripada itu dianggap dia bukan lagi musafir. Ini pendapat. Pendapat yang lain mengatakan tidak ada batas waktu. Yang penting dia niat safar. Safar artinya dia hanya datang, menyelesaikan hajat pentingnya lalu dia kembali ke lokasi dia. Tentu tidak masuk teman-teman sekalian orang yang sudah memang niat tinggal dari awal seperti orang tugas kantor, nuntut ilmu ya. Bahkan kadang-kadang kata ulama bisa saja kota asal kita lahir itu menjadi tempat safar kita kalau kita sudah menetap di kota lain. Contoh misal, seseorang lahir di Jakarta, kemudian dia pada saat nuntut ilmu S1 pergi ke Jogja. Dia sekarang sudah kontrak tempat di Jogja, sudah taruh bajunya di sana, hidup tiap hari di sana. Setahun sekali, Ramadan misalnya dia pulang atau Idul Fitri dia pulang. Sekarang Jakarta menjadi tempat safarnya. Padahal tadinya dia dari situ asalnya.
Kenapa? Karena dia sudah menjadikan Jogja menjadi tempat utama dia tinggal. Jadi di sini dilihat kondisi dan keadaannya. Ya. Seringnya juga orang keluar kota, ini juga dilihat. Apa tujuan dia keluar kota sehingga dihitung dia safar atau tidak. Kalau dia keluar kota memang karena urusan pekerjaan, urusan menuntut ilmu di waktu lowong, urusan apalah bisnis, nanti dia kembali lagi, ini dianggap safar. Tapi kalau seseorang safar di dua kota, karena dia punya dua rumah, misalnya dia poligami, punya dua orang istri, maka walaupun dia datang misalnya di kota sana hanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tetap di sana bukan safar. Karena dianggap dia punya rumah. Itu hukum syar'i juga berhubungan dengan masalah itu. Kata beliau, maka dalam kondisi seperti itu, ia harus sholat secara sempurna. Kata beliau ini, menurut pendapat yang dipegangi 4 hari. Tapi saya sudah jelaskan dari khilaf di antara ulama ya. Tidak mengqasar sholat. Sehingga apabila dia meninggalkan negeri tujuannya itu untuk pergi atau kembali ke kampung halamannya, maka ia pada saat kepergian pulangnya, ia boleh mengqasar sampai tiba di kampung halamannya. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kalian melakukan perjalanan jauh di muka bumi, maka tidak mengapa kalian mengqasar salat. Pendapat pertama yang berijtihad mengatakan orang yang niat 4 hari. Dari awal dia tiba hari pertama sudah tidak perlu lagi jamak qasar. Berpegang pada ayat ini secara global. Pendapat yang kedua mengatakan tidak ada batas waktu. Mau seminggu, mau 2 minggu, mau sebulan. Selama dia niat safar dan dia niat mau kembali, hanya mungkin pada saat dia mau kembali ada udzur-udzur syar'inya, maka itu tidak ada masalah. Dalilnya apa? Dilihat dalil yang setelahnya, di mana Nabi SAW waktu membebaskan kota Mekah, ya, beliau pernah tinggal 19 hari di Mekah semuanya qasar. Ya. Padahal Mekah kota asal lahirnya Nabi SAW ya. Tapi beliau sudah hijrah ke Madinah, sudah sekarang tinggal di Madinah, rumahnya di Madinah, di Mekah sudah tidak dianggap lagi kotanya walaupun lahir di sana. Maka beliau mengqasar pada saat itu dan penduduk Mekah yang mukim di situ karena penduduk Mekah mereka ikut sholat bersama Nabi SAW. Tapi setelah salam Nabi SAW mengatakan, wahai penduduk Mekah, lanjutkanlah sholat kalian karena kami adalah kaum yang sedang musafir. 19 hari non-stop Nabi mengqasar waktu itu. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah menjamak sholat, mengqasar sholatnya selama 3 bulan di daerah Rusia. Ya. Samarkand sana, disilakan dengan Mawara al-Nahar juga. Maka itu juga karena Abdullah bin Umar menunggu kafilah yang balik ke Madinah. Tiap hari nunggu kafilahnya nggak datang-datang. Jadi setiap hari beliau seperti sedang nunggu. Begitu ada kafilah langsung safar. Maka orang seperti ini kondisinya dia dianggap musafir. Gitu kan. Karena memang dia butuh untuk itu. Dia akan segera safar setiap saat datang. Saya subhanallah pernah alami ini di Irian. Saya pernah masuk ke salah satu perkampungan Irian. Jauh dari Maroke sekitar 1 jam lagi. Naik pesawat kecil. Dan pesawat kecil ini karena kecil sekali. Twin Otter hanya dia masuk sekitar 10 orang. Tidak sampai 10 orang lah. 8 orang. Pilotnya pun bisa kelihatan sambil ketawa-ketawa gitu ya. Dan kalau bendung pesawatnya kembali lagi. Maka pesawat ini di musim hujan kadang-kadang datang kadang-kadang enggak. Saya pernah nunggu 3 minggu di satu perkampungan, di hutan gitu. Nunggu kapal ini, pesawat ini enggak datang-datang. Berita mau datang, hujan, kembali lagi. Sampai 3 minggu. Nah keadaan seperti ini memang haruskan kita, jamak kita enggak tahu, qasar juga. Kapan pesawat itu datang, karena dia datang setiap saat. Bisa saja pagi, bisa siang, bisa sore. Dan kalau datang kita langsung safar gitu. Seperti itulah, apalagi memang kita cuma datang sebentar di wilayah itu. Diangkat juga hadis Nabi SAW, riwayatkan An-Nasai, Imam Nasai nomor 1452, Tirmidzi nomor 548 dari Anas radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Madinati ila Makkah, fakana yusalli ar-ruba'iyyah rak'ataini hatta raja'na ila al-Madinah. Kami pernah keluar dari kota Madinah bersama Rasulullah SAW menuju Mekah. Di dalam perjalanan Rasulullah SAW melaksanakan sholat rubaiyah yang 4 rakaat dengan 2 rakaat saja hingga kami kembali ke Madinah. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Tirmidzi. Yang kedua, tentu ini sudah saya jelaskan poin pertama masalah jamak qasar dan khilaf di antara ulama masalah itu ya. Yang kedua yang berhubungan dengan hukum-hukum safar ini adalah boleh mengusap kedua khuf
dan khuf artinya kaos kaki atau sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Pada waktu berwudu selama 3 hari 3 malam. Ya, jadi kalau orang sudah wudu, teman-teman sekalian, pada saat antum lagi pakai keluar rumah mau pergi kerja kantor, pakai kaos kaki. Sebelum pakai kaos kaki dalam keadaan suci, artinya tidak ada najis dan juga kita sudah berwudu lalu pakai kaos kaki, kalau ke kantor lalu batal wudunya. Batal mungkin dengan maaf keluar angin, buang air kecil, buang air besar. Ya, ini semua pada saat wudu boleh tidak membuka kaos kaki, mengusap bagian atas kaos kaki itu. Khuf namanya ya. Nah ini bagi mukim sehari semalam. Bagi musafir 3 hari 3 malam batasnya. Kecuali dalam keadaan junub kena wajib mandi dia harus buka kaos kakinya. Tapi syaratnya ingat pada saat kita pakai kaos kaki tersebut dalam keadaan suci. Ya. Itu ada hadis-hadis menyebutkan masalah itu. Di antaranya adalah hadis riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 782, Imam Muslim 276, An-Nasai 128 dan Ibnu Majah 552. Di mana Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, ja'ala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim, yakni fil mashi 'alal khuffain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan selama 3 hari 3 malam bagi musafir dan hanya 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim, maksudnya adalah mengusap kedua khuf atau kaos kaki. Juga dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari, beliau berkata di kesepakatan Hudaybiyah, pernah aku mengambilkan air untuk wudunya Nabi SAW. Begitu beliau wudu, ditumpahkan air dan tiba di kaos kakinya, di khufnya. Jadi khuf ini sebenarnya lebih cenderung kepada zaman Nabi SAW dan sampai sekarang masih ada dijual ya. Model-model itu kulit tapi bentuknya seperti kaos kaki, ini biasa dipakai di musim dingin. Tapi ulama sekarang meratakan hukumnya dengan hukum kaos kaki, di musim panas pun bisa gitu. Maka kata Al-Mughirah radhiyallahu anhu, aku ingin membuka khuf Nabi SAW, maka beliau mengatakan, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratan. Biarkan aja hai Mughirah, karena aku telah memakainya, waktu aku sementara pakai, aku dalam keadaan suci. Pernah wudu, walaupun batal sekarang tinggal mengusap saja. Lalu Nabi SAW mengusap bagian atas daripada khuf itu. Yang ketiga, boleh bertayamum jika tidak ada air atau susah untuk mendapatkannya, atau karena harganya sangat mahal sekali. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Al-ayah. Jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan safar atau kembali dari tempat buang air atau kalian telah menyentuh wanita, tentu di sini yang dimaksud adalah Imam Ahmad mengatakan menyentuh dengan syahwat, Imam Syafi'i mengatakan tersentuh syahwat tidak syahwat batal, Imam Ahmad mengatakan bila syahwat baru batal. Kemudian kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik, dengan cara usaplah atau sapulah muka kalian dan tangan kalian. Tentu ini hukum tayamum dijelaskan nanti di bab tahara, ada bab khusus ya. Setelah adab ini nanti akan ada akhlak, setelah akhlak kita masuk ke fikih. Dalam fikih ibadah ini nanti ada bab tahara, kesucian. Ada hukum-hukum syariah yang menjelaskan masalah ini, khusus ya. Tapi yang jelas di sini bertayamum hanya boleh kalau tidak ada air atau dikhawatirkan air sangat sedikit, seperti orang naik ke atas gunung, dia cuma bawa air mineral untuk minum, nggak ada air sama sekali. Atau dia kekeringan di kampungnya tidak ada air sama sekali, maka ini juga termasuk, ya, maka dia boleh saja ya untuk bertayamum. Atau dalam keadaan memang dingin sekali, luar biasa dinginnya dan tidak ada pemanas air, airnya seperti es, maka di situ boleh tayamum, dikhawatirkan dia sakit. Masih ingat tentu kisah Amr bin As radhiyallahu anhu yang pada saat ditegur oleh Umar bin Khattab gara-gara dia tayamum di musim dingin, padahal ada air. Gak mau mandi junub, gak mau wudu, dia tayamum saja. Dan Nabi SAW membenarkan, karena memang di padang pasir dan dingin sekali. Itu tentu terjadi di negara-negara yang dingin. Di sini tidak ada ini ya. Jangan karang-karang ya. Yang keempat, boleh berbuka puasa. Ini yang bujang-bujang suka ini ya. Yang paling malas puasa ini.
Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Al-ayah. Dan jika di antara kalian ada yang sedang sakit atau dalam safar lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Perlu kita jelaskan satu poin di sini. Pendapat yang paling tengah dan paling bisa diterima sebenarnya adalah pendapat yang mengatakan safar boleh batalkan puasa. Ada kerepotan atau tidak kerepotan, intinya safar, dia punya rukhsah, dia punya keringanan. Tapi dia bisa mendekati wajib membatalkan puasanya kalau dia dalam kondisi terganggu sekali, sangat panas, ya, dia bisa pingsan, terus dia maksakan sementara dalam keadaan safar. Itu ada riwayat yang sahih, riwayat Imam Ahmad, di mana ada seorang sahabat memaksakan diri puasa, kemudian disiram-siram air oleh sahabat yang lain. Masih sore hari. Lalu kata Nabi SAW, kenapa orang ini? Kata mereka, ya Rasulullah lagi puasa. Kata Nabi SAW, kalau keadaan begini, bukan termasuk kebaikan puasa lagi safar. Tak boleh orang paksakan diri. Ya. Kalau safar ada keringanan, nanti diganti di hari yang lain. Ya. Pernah juga pada saat itu Nabi SAW perjalanan menuju ke Mekah, kemudian puasa dari Madinah sampai menjelang sore dalam perjalanan dari pagi hari puasa sampai menjelang asar, habis asar. Ada beberapa sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, kerongkongan kami sudah sangat kering. Safar, panas. Ya, ini ada sebagian kami yang nggak bisa tahan. Maka Nabi SAW pada saat itu menyuruh mendatangkan kendi air. Kemudian beliau di depan semua sahabatnya meminum air tersebut setelah asar. Membatalkan puasanya lagi safar. Kemudian para sahabat pun membatalkan pada saat itu. Karena beliau melihat keadaan sudah tidak memungkinkan sekali. Jadi Islam datang bukan untuk membebankan seseorang gitu kan. Tapi juga jangan terlalu digampang-gampangi. Misal orang cuma dari sini ke Bandung, Ramadan, batal aja deh. Dekat 2 jam naik mobil. Apalagi pakai AC segala macam. Orang safar jauh, ya, memang jauh sekali, butuh. Walaupun sebenarnya saya sudah katakan tadi ya, ulama memberikan rukhsah. Yang paling tepat adalah rukhsah. Antum melihat keadaan, sesuatu dan kondisinya. Karena pernah juga dalam satu safar kata Aisyah dalam hadis riwayat Muslim radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalian buka puasa, saya tetap puasa. Kalian mengqasar salat, saya tetap itmam, menyempurnakan. Lalu kata Nabi SAW, ahsanti, bagus yang kamu buat. Kalau kamu mampu silahkan. Tapi jangan itu ditarik kepada semua orang, belum tentu orang mampu. Ya. Tidak boleh kita menyalahkan orang kalau sampai dia berbuka puasa sementara dia punya rukhsah safar ini. Yang kelima, boleh melakukan sholat sunnah di atas binatang tunggangan. Kalau kita sekarang tentu kita sholat di atas mobil, pesawat, di kereta api, bus. Dengan menghadap kemana saja binatang itu berjalan atau kendaraan itu. Sebagaimana penuturan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli subhatahu au dalam kurung an-nafilah haitsu tawajjahat bihi naqatu. Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan salat sunnah dengan menghadap ke arah mana saja tunggangan beliau menghadap. Nah di sini itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini riwayat Imam Muslim nomor 700. Tentu sebagian ulama menarik hadis ini juga kepada sholat-sholat yang wajib. Kalau tidak memungkinkan kita turun. Orang naik bus perjalanan 8 jam atau 12 jam tidak berhenti-berhenti. Jalan terus busnya, waktu sholat bisa lewat. Kalau dia lewat di tempat, dia istirahat di tempat peristirahatan, alhamdulillah. Kita bisa sholat turun sana. Tapi kalau tidak ya sholat duduk. Ya, sholat duduk. Dan sholat di awal waktu tetap berlaku hukum keutamaannya ya. Jadi kalau misalnya kita lagi di pesawat, Jakarta Surabaya. Kita pesawat masuk waktu duhur. Kita tiba di Surabaya belum waktu asar. Bisa kita sholat di Surabaya. Ya sholat aja di pesawat walaupun duduk. Karena kita mengejar awal waktunya. Itu keutamannya ada. Walaupun boleh ada rukhsah juga menjamak takhir atau menerlambatkan sholat itu. Yang keenam, boleh menggabung atau menjamak sholat duhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya secara jamak takdim atau dimajukan di waktu duhur atau di waktu maghrib. Jika perlu bersegera dalam perjalanan, jadi sholat duhur dan sholat asar dilakukan pada waktu duhur. Sholat maghrib dan isya dilakukan pada waktu sholat maghrib.
atau dengan cara jamak takhir atau dijamak digabung dengan diterlambatkan, yaitu sholat duhur ditunda waktunya hingga sholat asar dan dikerjakan bersamaan dengan sholat asar, tapi tetap duhur dulu baru asar. Sementara sholat maghrib ditunda dan dilaksanakan bersamaan dengan sholat isya. Berdasarkan penuturan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, fakana yusalli adh-dhuhra wal asra jami'a wal maghriba wal isya'a jami'a. Kami pernah keluar pergi bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Beliau melakukan sholat duhur dan asar secara jamak, maghrib dan isya juga secara jamak pula. Dan hadis ini tentu diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ini riwayat Imam Muslim nomor 706. Kita masuk ke poin B-nya tentang adab safar. Dan ini tentu poinnya cukup banyak ya. Adab-adab safar ini kurang lebih 19 poin. Yang pertama, mengembalikan barang-barang tanggungan dan titipan yang ada padanya kepada para pemiliknya. Karena safar itu bisa menyebabkan kematian. Ya. Jadi memang safar itu orang tidak tahu dia bisa kembali atau tidak. Maka semua amanah orang kembalikan kalau mau safar. Atau titipkan kepada ahli waris kita kalau memang itu amanah. Ada punyanya si fulan, ini punyanya si fulan. Jadi kalau kita meninggal tiba-tiba, sudah ada haknya orang masing-masing, tidak ada beban untuk kita pada hari kiamat. Yang kedua, perbekalan safar. Dan ini contoh poin pertama dalilnya adalah perilaku Nabi SAW ya. Beliau pada saat mau hijrah ke Madinah pun, beliau kembalikan semua hak orang, tidak terkecuali. Dan juga perilaku yang dicontohkan oleh anak mantu Nabi SAW, As bin Nabi As radhiyallahu anhu. Pada saat dia sudah masuk Islam di Mekah, dia kembalikan semua amanahnya orang-orang, lalu kemudian dia hijrah ke Madinah. Yang kedua, perbekalan safar dipersiapkan dari harta yang halal dan menyisakan nafkah untuk orang-orang yang wajib dinafkahi seperti istri, anak dan orang tua. Jadi nggak boleh juga kita safar tanpa mempunyai persiapan, kecuali kita tidak punya sama sekali dan safar ini mengharuskan kita sehingga kita bisa mendatangkan rezeki buat keluarga, itu baru boleh. Tapi jangan kita safar berfoya-foya kemudian keluarga kita terbengkalai, nggak boleh. Harus kita bisa menitipkan sesuatu buat mereka, itu kewajiban. Ya. Ini banyak orang salah faham, hanya karena alasan menuntut ilmu, apalah safar jalan sama teman-temannya, akhirnya keluarganya terbengkalai. Yang ketiga, berpamitan pada keluarga, saudara-saudara dan sahabat-sahabat dekat dan berdoa dengan doa berikut. Astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Aku titipkan agama, amanah dan penghulung amal perbuatan kalian kepada Allah. Lalu orang-orang yang ditinggal yang sudah diucapkan doa tadi, astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Ada tiga ya. Astaudi'u artinya saya menitipkan. Astaudi'ullah, saya menitipkan kepada Allah. Jadi dinakum, semoga kalau saya tidak ada tetap agama kalian Allah jaga. Ya. Kemudian juga kita minta wa amanatakum, dan apapun yang diamanahkan kalian bisa amalkan, bisa jalankan sehingga tidak ada hisab hari kiamat. Wa khawatima a'malikum, dan semoga kalau kalian meninggal pun kalian terdapatkan ditutup dengan husnul khatimah. Orang yang didoakan dan ditinggal mengucapkan zawwadakallahu at-taqwa, zawwadakallahu taqwa, ghafara dzambaka wa wajjahaka ilal khairi haitsu tawajjaht. Semoga Allah membekalimu ketakwaan, mengampuni dosa-dosamu, dan juga membimbingmu kepada kebaikan kemana saja kamu pergi. Jadi ini termasuk doa yang kita ucapkan kalau kita mau safar kepada orang yang kita tinggal, dan juga orang yang ditinggal mengucapkan kepada orang yang akan safar. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, Inna Luqmana qala inna Allah Ta'ala idastu di'a syai'an hafidhah. Sesungguhnya Luqman Hakim berkata, sesungguhnya Allah yang maha tinggi dan maha mulia, apabila dititipi sesuatu maka dia memeliharanya. Hadis ini disebutkan oleh An-Nasai dalam Amal Yawmul Layla di jilid 1 halaman 355 dengan sanad yang baik. Dan beliau juga mengucapkan kepada orang-orang yang mengantar beliau pada saat mau safar, ya, Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Aku menitipkan kepada Allah agama, amanah dan juga penghujung atau penghulung amal-amal perbuatan kalian. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 2600 dengan sanad sahih. Jadi ini doa-doa yang diucapkan. Kemudian yang keempat,
Ketika berpergian jauh atau safar dibarengi oleh 3 atau 4 orang teman setelah dia memilih di antara orang-orang yang soleh dan layak untuk berpergian jauh bersamanya. Jadi usahakan tidak sendiri, ada orang yang kita ajak safar, teman ngobrol, ya, saling menasihatin, salah satunya menuju sebagai pemimpin. Kalau ada kematian di tengah jalan, ada yang menyampaikan berita kepada keluarga. Ya. Karena safar itu sebagaimana disebutkan memberitakan tentang perilaku orang-orang. Dan terkadang disebut safar atau terbuka. Karena safar itu menyingkap akhlak dan perilaku orang-orang. Rasulullah SAW telah bersabda, Ar-rakibu syaitan, wal-rakibani syaitanani, wal-thalathatu rakbun. Seorang pengendara musafir itu diikuti oleh syaitan. 2 orang juga masih diikuti 2 syaitan. Dan 3 pengembara itu adalah kelompok safar. Hadis ini riwayat Abu Dawud nomor 2607, Tirmidzi 1674 dan An-Nasai dalam Sunan Kubra jilid 5 halaman 266 hadis sahih. Tentu kata para ulama, hadis Nabi SAW ini berlaku umum kalau seseorang itu safar dan memang dia sendiri, kayak dia sendiri di mobilnya, nggak ada orang lain. Ya. Maka ini berlaku hadis ini, dikhawatirkan dia diikuti oleh syaitan. Tapi kalau misalnya dia safar di pesawat banyak orang, di bus rame-rame, di kereta api rame-rame, maka hadis ini kata ulama tidak masuk di dalamnya. Karena yang dimaksudkan adalah dikhawatirkan kalau dia sendiri bisa dikuasai oleh syaitan. Sangat terbuka pintu maksiat kan. Antum safar keluar negeri sendirian. Lalu masuk ke negeri kafir, fitnahnya banyak, khamr, perempuan, apalah segala macam. Enggak ada yang lihat, syaitan bisa bisikin. Maka fitnahnya besar. Tapi kalau ada teman, dia masih malu. Ya. Apalagi kalau temannya lebih banyak. Ya. Maka itu tentu jauh lebih aman. Itu yang dimaksudkan. Dan juga sabda Nabi SAW, "Lau anna an-nasa ya'lamuna minal wahdati ma'alam, ma sara rakibun bilailin wahdah." Kalau sekiranya orang-orang mengetahui apa yang aku ketahui karena berjalan sendirian, niscaya seorang musafir tidak akan berjalan di malam hari seorang diri. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2998. Maksudnya adalah kalau tidak ada orang sama sekali, sunyi, dia sendirian, gitu kan. Sekali lagi kalau rame-rame nggak ada masalah, walaupun dia tidak kenal. Kayak di kereta api kita satu gerbong rame-rame, ya, kita tidak kenal, tapi itu rame, membuat orang lebih terjaga. Mau membuat perbuatan salah kan dia jadi malu, gitu ya. Kecuali orang yang luar biasa sudah rusak akhlaknya, karena sedikit dia buat salah orang akan sorotin otomatis, maka dia tidak jadi melakukan perbuatan buruk itu. Sekali lagi yang dimaksud adalah kalau orang sendirian, nggak ada orang sama sekali gitu kan. Dia safar jauh, tengah malam, apalagi zaman dulu orang pakai kuda, ya, pakai unta. Banyak hal yang bisa terjadi pada diri dia, berbahaya. Yang kelima, para musafir mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin atau amir safar yang memimpin mereka dengan musyawarah di antara mereka. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila ada 3 orang bepergian jauh atau safar, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang mereka sebagai pemimpin. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 2608. Pemimpin artinya kalau dia bilang jalan-jalan, kalau dia bilang berhenti-berhenti, dia bilang makan-makan, diikutilah. Ya. Dan harus patuh pada dia. Yang keenam, melakukan sholat istikharah sebelum melakukan safar. Karena Rasulullah SAW menganjurkannya sampai-sampai beliau mengajarkan kepada para sahabatnya sebagaimana beliau mengajarkan satu surah Al-Quran kepada mereka. Istikharah juga dianjurkan untuk segala urusan. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 6382. Dan ini saya anjurkan teman-teman coba lakukan. Jadi jangan selalu hubungkan istikharah hanya kalau mau nikah saja. Ya. Karena banyak orang begitu, kalau mau nikah baru istikharah. Saya baru istikharah, pasti relevansinya ke masalah pernikahan. Baik, orang mau kerja, orang mau bisnis, mau pindah rumah, mau pindah kota, mau safar, semua itu istikharah. Istikharah itu teman-teman jalan pintas doa. Karena kita minta dalam doa kita, kalau antum tidak hafal, bisa diketik di Google itu langsung keluar doa safar, langsung ada doa safar. Atau mungkin di aplikasi banyak sekarang, Masya Allah, tinggal buka. Habis salam, sholat 2 rakaat, niat sholat istikharah, langsung baca. Di antara doanya adalah, ya Allah kalau perkara ini baik untukku, di agamaku, di kehidupan duniaku, di kehidupan akhiratku nanti takdirkan untukku, ya, mudahkan untukku, berkahi untukku, jadi berkah, ya. Dan kalau seandainya buruk bagi agamaku, bagi kehidupan duniaku, kehidupan akhiratku, ya, maka alihkanlah aku darinya, alihkanlah dia dari aku dan takdirkanlah kebaikan dimanapun aku berada.
Jadi memang kita seperti jalan pintas doa itu. Lakukan teman-teman sekalian. Walaupun coba praktekin dalam perkara apa saja, gitu kan. Dan tentu istikharah dilakukan kalau terjadi dua hal yang baik dan dua-duanya kita mau milih, akan dipilih salah satunya. Kalau dua-duanya baik, kalau yang satu buruk, yang satu baik, nggak perlu istikharah. Ya, betul ini. Sudah jelas-jelas ini yang satu ini A soleh, ini yang satu fasik, nggak usah istikharah, nggak butuh istikharah itu. Atau kita mau pergi tinggal di satu kota, kota itu buruk, jauh dari akidah, agama. Dan kita tinggal di wilayah kita yang agama kita terjaga. Enggak butuh istikharah. Ya, pernah ada seorang ikhwah begitu. Dia sekolah di Madinah, di kampus kami. Kebetulan pernah sering hadir pengajian. Saya terus lolos dapat beasiswa di sana. Rupanya dia selama di Madinah sakit. Kemudian dia telepon saya, Ustaz gimana Ustaz, saya pulang atau enggak? Kenapa antum mau pulang? Karena sakit. Sakit itu di sana atau di sini sama. Berobat gitu kan. Apalagi dibiayai gratis sama kampus. Kalau orang jadi mahasiswa sakit apapun. Gitu. Banyak teman-teman dulu saya ingat yang seangkatan sama saya sakitnya parah. Subhanallah begitu sampai di Madinah, melapor di rumah sakit kampus, butuh operasi dioperasiin gratis. Mungkin biayanya besar kalau di Indonesia. Tapi rupanya dia bilang, saya mau istikharah Ustaz. Apakah saya tetap di Madinah atau saya di Indonesia? Saya bilang enggak butuh istikharah. Madinah sampai Indonesia enggak bisa dibandingin. Madinah kota Rasulullah SAW. Enggak butuh istikharah itu. Gitu kan? Jadi istikharah kalau dua hal yang baik dan kita bimbang ini bersaing nih persentase dari kebaikan dua-duanya. Ya. Jadi nggak perlu istikharah kalau satu buruk satu baik. Itu perlu digarisbawahi. Yang ketujuh, ketika meninggalkan rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim la haula wa la quwata illa billah Allahumma inni a'udzubika min an adilla atau a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au ajhala au yujhalu alayya. Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu agar tidak tersesat dan disesatkan atau disesatkan, terpeleset atau dipelesetkan, ya. Atau menghina atau dihinakan maknanya, ya. Atau bertindak bodoh atau dibodohi oleh orang lain. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 5095 dan 5094. Tentu ada riwayat lain yang berbunyi ditambah dengan au adlima au udlam atau aku menzalimi orang lain atau aku dizalimi. Nah, ini doa keluar rumah. Ini juga ada hadis Bukhari Muslim yang berbunyi kata Nabi SAW, siapa yang baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Pada saat keluar rumah maka syaitan yang bertemu dengannya akan berkata pada teman-temannya, orang ini nggak bisa kita goda karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila berada di atas kendaraan hendaknya dia membaca bismillah, bismillah, wabillah, wallahu akbar. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahl wal mal. Allahumma inni a'udzubika min wa'atha'is safar wa ka'abatil mandari wa khaybatil munqalabi wa su'il mandari fil mali wal ahl wal walad. Dengan nama Allah dan dengan pertolongan dari Allah, Allah itu maha besar. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan pernah terjadi. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya dan sungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, aku memohon kepadamu dalam perjalanan kami ini kebajikan, takwa dan amal yang Engkau ridhai. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan ini bagi kami dan dekatkanlah jarak jauhnya. Ya Allah, Engkaulah teman di dalam perjalanan ini dan pemelihara keluarga dan harta. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesulitan perjalanan, pemandangan yang menyedihkan, kembali yang tanpa hasil, serta pemandangan yang buruk pada harta, keluarga dan anak. Maksudnya jangan sampai
Aku safar dan aku pulang, aku temukan rumahku kebakaran, keluargaku meninggal, melindung kepada Allah SWT dari itu. Ini dikenal dengan doa safar. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud nomor 2599. Bagi teman-teman yang belum hafal tentunya bisa dia bawa. Ada banyak sekarang stiker, bisa ditempel di kendaraan, bisa dibaca kalau mau safar, di mobil, di motor ya. Banyak sekali doa-doa safar sekarang bisa dibaca kalau belum hafal. Yang kedelapan, berangkat di pagi hari pada hari Kamis. Ini yang paling afdal safar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku pada pagi harinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2606 dan Tirmidzi 1212. Juga diriwayatkan bahwasanya beliau selalu berangkat pada hari Kamis di dalam safarnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2950 dan Imam Muslim juga meriwayatkan. Tentu boleh safar hari lain ya. Tapi kalau kita punya opsi Rabu atau Kamis ya, Kamis atau Sabtu ya, kita memang ada opsi Kamis itu, maka Kamis didahulukan. Tapi tentu sekarang karena kita terikat dengan waktu kerja, safarnya cuma bisa misalnya Jumat, Sabtu, Ahad, tidak ada masalah. Ini kita bicara kalau opsi penawarannya Kamis atau hari lain, dahulukan hari Kamis dalam safar. Nah. Kemudian yang kesembilan, hendaknya ia bertakbir. Dan ini tentu juga poin ke-8, pentingnya safar di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari yang jelas masih terang ya. Karena malam hari biasanya orang ngantuk ya. Kalau sekarang juga lebih mudah sih, safar malam hari kadang-kadang pesawat aman, tapi tetap juga tubuh letih. Beda dengan di siang hari, pagi hari itu jauh lebih enak. Apalagi kalau yang nyetir mobil, bawa kendaraan sendiri itu kalau pagi hari luar biasa. Ya, nyaman, terang. Ada apa-apa pun terjadi orang bisa melihat kita, ada kejadian apa bisa dibantu ya. Beda dengan kalau malam hari. Lubang kita nggak tahu ya. Di malam hari sering gitu ban mobil pecah, ban motor, kelihatan hujan, lebat. Banyak gangguan-gangguan gitu. Makanya Nabi SAW mendahulukan safar di pagi hari. Yang kesembilan, hendaknya bertakbir atau mengucapkan Allahu Akbar pada setiap tanjakan kalau naik, menukik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya ada seseorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, inni uridu an usafira fa'ausini. Qala alaika bitaqwallah wat takbiri ala kulli syaraf. Ya Rasulullah, aku akan safar, sungguhnya aku akan safar, maka berilah aku pesan. Maka Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu selalu bertakwa kepada Allah dan bertakbir pada setiap tempat yang tinggi atau tanjakan. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 3445 dengan sanad hasan. Yang ke-10, tentu ini ada hadis lain ya, yang kata Nabi SAW riwayat Bukhari juga, kepada para sahabat, kalau kalian sedang menukik bertakbirlah, kalau kalian sedang turun maka bertasbihlah. Jadi kalau pesawat lagi take off kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai pesawatnya sudah stabil lurus di atas. Kalau dia juga mau landing turun kita juga membaca Subhanallah, Subhanallah terus sampai stabil. Kemudian selanjutnya yang ke-10, jika merasa takut kepada seseorang hendaklah membaca Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa dihafal ya. Setiap kali kita khawatir sama seseorang, sebagian ulama khawatir karena kejahatannya, karena tipu dayanya. Mungkin dia lemah tapi lihai dalam menipu. Orang kita punya piutang dengan orang tidak mau bayar ya, atau apa sajalah yang kira-kira kita khawatir keburukan orang tersebut, ini doa yang bagus sekali. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sungguhnya kami menjadikanmu pada leher mereka. Kata ulama, mereka terbelenggu dengan doa ini sehingga tidak bisa menolak kebaikan-kebaikan atau memang hak kita. Dan juga kami memohon perlindungan kepadamu dari kejahatan mereka. Hadis ini hadis sahih riwayat Abu Daud nomor 1537. Itulah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Kemudian poin ke-11, banyak berdoa kepada Allah di dalam perjalanan, memohon kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Karena doa pada saat bepergian jauh itu mustajab atau diterima. Karena Rasulullah SAW bersabda, thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna, da'watul mazlumi, wa da'watul musafiri, wa da'watul walidi ala waladi. Ada 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan padanya, pasti diterima. Yang pertama doa orang yang teraniaya. Dan yang kedua doa orang musafir, dan ketiga doa keburukan orang tua terhadap anaknya. Dan ini hadis tentu diriwayatkan oleh
Tirmidzi nomor 3448 dengan sanad hasan. Dan ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian ya. Artinya memang betul-betul poin-poin ini sangat penting untuk digarisbawahi. Kalau teraniaya, ucapkan kalimat-kalimat yang baik untuk mengembalikan hak kita. Kemudian yang kedua, doanya musafir. Kapan safar? Ini bisa kita tambahkan dengan 5 manfaat tadi yang Imam Syafi'i sebutkan. Karena beliau menyebutkan tadi, mendapatkan solusi jalan keluar, mendapatkan ekonomi yang baik atau ide-ide bisnis, kemudian ilmu adab dan sahabat yang sejati. Bisa ditambahkan itu dengan doa yang mustajab. Gitu kan. Karena ini hadis begitu. Kemudian doa orang tua. Tidak boleh kita ucapkan keburukan buat anak-anak. Sering saya bahasakan, kamu nakal, kamu buruk, kamu begini, kamu begitu. Ya, kamu ahli neraka. Ini nggak boleh. Ya mungkin karena dia jengkel sama anaknya kan. Ya biar ucapkan semoga Allah berikan kau hidayah, semoga kau jadi baik, semoga kau jadi bakti dan seterusnya. Yang ke-12, apabila singgah di satu tempat hendaknya membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mampir dimanapun baca ini. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang telah Dia ciptakan. Dan hadis ini tentu diriwayatkan Imam Muslim nomor 2708. Dan lanjutan hadis sebenarnya, siapa yang baca ini maka Allah akan jamin dia selamat ke tempat yang dia ucapkan. Artinya kalau dia keluar rumah dia ucapin, maka dia pergi, dia dijamin oleh Allah akan kembali ke tempat itu juga dalam keadaan aman. Ya, sering membaca doa ini. Dan apabila malam tiba, hendaklah dia membaca ya ardu Rabbi wa Rabbukillah. Inni a'udzu billahi min syarriki wa min syarri ma fiki wa syarri ma khulika fiki wa syarri ma yadubbu alayki wa a'udzu billahi min syarri asadin wa aswadin wa min hayyatin wa akrab wa min sakinil balad wa min walidin wa ma walad. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 2603 yang artinya hai bumi, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari kejahatan keburukanmu dan dari kejahatan apa yang ada di dalammu dan dari kejahatan apa saja yang diciptakan padamu dan dari kejahatan apa saja yang melata di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan singa dan ular besar, ular dan kalajengking dan dari penghuni negeri, manusia dan jin yang mungkin bisa mengganggu aku dan dari apa saja yang beranak atau iblis dan anaknya syaitan. Ya, ini doa berarti kita berlindung dari semua keburukan. Kalau tiba di malam hari membaca ini. Yang belum hafal difoto di handphonenya. Ya. Foto di handphone ini disimpan. Jadi kalau pada saat lagi safar baca. Gitu kan. Jadi tahu. Kalau memang tidak sempat. Karena ini kan di buku bisa jelas. Diperbesar di save. Daripada antum cuma tahu simpan foto-foto terus. Ha? Foto yang tidak ada gunanya. Akhirnya foto yang bukan mahram disimpan. Lebih baik doa-doa. Ya. Ke-13. Apabila merasa takut karena sendirian atau kesunyian, hendaklah membaca Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati Warruh, Jullilatis Samawatu Bil Izzati Wal Jabarut. Maha suci Allah yang maha raja lagi maha suci. Rabb semesta atau seluruh malaikat dan Jibril, langit diagungkan dengan keperkasaan dan kekuasaannya. Yang ke-14, apabila tidur pada awal malam atau senja, hendaklah tidur berbantalkan lengan kanan, lengan tangannya. Dan jika tidur di akhir malam, hendaklah menegakkan lengan tangannya dan kepalanya di atas telapak tangannya. Agar tidak ketiduran hingga menyebabkan ketinggalan sholat subuh dari waktunya. Jadi ini ijtihad yang beliau sampaikan. Sebenarnya sunnah Nabi SAW adalah meletakkan tangan di bawah pipi dan balik sisi kanan. Yang ke-15, apabila sudah mendekat kepada suatu kota hendaknya membaca doa berikut ini karena Rasulullah SAW membacanya. Allahumma ja'al lana biha qarara warzuqna fiha rizqan halala. Allahumma inni as'aluka khaira hadhil madinah wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, jadikanlah kota ini tempat tinggal yang aman bagi kami dan berilah kami rezeki yang halal di sana. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan kota ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang ada di dalamnya. Hadis ini itu diriwayatkan oleh Ibnu An-Nasai dalam Amal Yawm wa Laila, dan Ibnu Sunni juga menyebutkan, serta dalam Kanzul Ummal juga disebutkan. Juga ada hadis Bukhari Muslim sebenarnya yang berbunyi, ya, Nabi SAW mengingatkan para sahabat, kalau kalian turun ke sebuah tempat, maka bacalah Allahumma inni as'aluka khaira hadhil balda wa khaira ahliha wa khaira ma fiha.
Ya Allah, aku minta kebaikan negeri ini, kebaikan penduduknya dan kebaikan yang ada di dalamnya. Wa a'udzubika min syarri hadhil baldah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Dan ya Allah, ya Allah, aku minta kebaikan negeri ini, kebaikan penduduk dan kebaikan apa yang di dalamnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan negeri ini, keburukan penduduknya dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Ini mirip dengan riwayat ini tentunya, tapi beda sedikit lafaz. Seperti riwayat Nasa'i ini ada tambahnya, Allahumma ja'al lana biha qarara warzuqna fiha rizqan halala. Ya Allah, jadikan negeri ini aman buat kami dan juga bukakanlah rezeki yang halal buat kami. Yang ke-16, hendaknya segera pulang dan kembali ke kampung halaman setelah selesai menunaikan semua kebutuhan dan keperluannya dari tujuan safar yang ia lakukan. Rasulullah SAW telah bersabda, as-safaru qit'atun minal adzab, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumah, fa idza qada ahadukum nahmata aw hajata min safarihi falyu'ajjil ila ahli. Safar, bepergian itu adalah sepotong dari azab atau siksaan. Ia menghalangi seseorang di antara kalian dari makan, dari minum dan tidurnya. Karena dia harus cari makanan yang tepat, minuman yang tepat, penginapan yang tepat. Maka apabila seseorang di antara kalian sudah selesai memenuhi keperluan dari tujuan safar yang dilakukannya, hendaklah ia segera kembali ke keluarganya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3085 dan Imam Muslim 1345. Yang ke-17, apabila telah kembali ke kampung halaman, hendaklah bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil membaca ayibuna, taibuna, abiduna li rabbina hamidun. Ya, kami kembali dalam keadaan bertobat kepada Tuhan kami, beribadah dan memuji Rabb kami. Mengulang-ulanginya beberapa kali karena Rasulullah SAW melakukan seperti itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3085 dan Muslim 1345. Khusus lembaran ini teman-teman bisa difoto ini ya, disimpan di handphone. Jadi ini dari poin 11 karena banyak poin-poin penting. 12 doanya, poin 13, poin 14, 15, 16, 17. Ini semuanya disimpan supaya bisa dihafal ya. Bisa juga dipasang jadi profil lebih bagus ya daripada foto yang tidak berguna. Jangan tersinggung ya. 18. Hendaknya jangan pulang ke rumah pada malam hari. Ya. Ini tentu poinnya di sini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1801 dan Imam Muslim 715. Dan hendaknya mengutus seseorang untuk menyampaikan berita gembira kedatangannya kepada keluarganya agar mereka tidak kaget dengan kedatangannya. Demikianlah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu digarisbawahi juga pendapat ulama. Dikatakan adalah di zaman dulu belum ada alat komunikasi kayak kita sekarang. Maka tentu paling baik seseorang itu dia kalau sekarang telepon, jadi tidak usah buat kejutan-kejutan. Ya. Mau datang kejutan aja deh, datang, tidak usah sampaikan. Enggak, sampaikan. Safar itu adabnya sampaikan. Dalam riwayatnya dikatakan sebaiknya kalian jangan masuk di malam hari ya, sampai para wanita memperbaiki keadaan kusutnya rambut mereka. Jadi kalau orang pulang ke rumahnya ada istrinya, ya kan? Jangan sembarangan dia main masuk, mungkin dia lihat istri dalam kondisi rambutnya berdiri, apalah. Mungkin mukanya pucat ya. Tapi kalau dia bisa kabarkan kata para ulama sekarang, ditelepon, diberitain, dan dia bisa persiapkan dirinya nyambut suaminya, nggak ada masalah. Karena di sini ada hikmah-hikmah syar'i ya. Hikmah syar'i yang jadi dikhawatirkan seperti hadis tadi saya sebutkan itu ya. Kalau saya tidak salah hadis itu riwayatkan Nasa'i. Seorang perempuan tidak boleh bepergian sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, la yahillu limra'atin tusafiru masirata yaumin wa layla illa ma'adhi mahramin 'alaiha. Tidak halal bagi seorang perempuan bepergian selama jarak perjalanan sehari semalam kecuali didampingi oleh mahramnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1088 dan Imam Muslim 1339. Jadi tentu ini safar dan ini ada bahasan sendiri. Cukup panjang lebar tentang masalah bahasan para ulama dalam masalah wanita safar ini ya. Jadi ada juga yang mentoleransi dalam masalah haji dan umroh atau memang kalau dia sudah berumur, ada banyak bahasan-bahasan khusus di situ ya. Tapi tentu secara global larangan mutlak dari Nabi SAW wanita safar. Dalam hadis lain dikatakan wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka tidak layak safar perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya.
Allah alam. Ini bahasan kita insya Allah. Semoga Allah berkahi majelis kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan sengaja tidak sengaja, besar ataupun kecil, samar ataupun nyata, semuanya diganti dengan kemahamuran Allah menjadi pahala. Selalu kita doakan negeri kita tercipta menjadi negara yang aman, tentram, damai, semua umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, dan juga bagi Indonesia dan seluruh wilayah kaum muslimin, maka dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan selalu kita doakan Palestina, Syria, Yaman, Irak, Myanmar, Ahsa, dimanapun umat Islam yang sedang ada di muka bumi dan tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah yang maha perkasa dan maha pemurah menyatukan kita semua yang ikuti acara di masjid ini, yang live dan juga yang mengulangi ceramah kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia mudahkan kita menuntut ilmu syar'i yang telah ia ajarkan kepada kita ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.